judul renungan pagi hari ini dengan judul serba-serbi. Ya, jadi ini saya akan mengajak dan mengingatkan kita kembali beberapa hal yang sudah kita ketahui, dan sifatnya setiap bagian akan berlainan. Ya, jadi ada beberapa topik yang akan kita lihat, setiap topik itu berbeda. Nah, tapi tujuannya sama. Jadi karena ada banyak yang akan kita lihat pada pagi hari ini, ya, tujuannya hanya untuk memperlengkapi kita untuk kita menghadapi hari-hari ini. Ya, kita ada di situasi yang lebih tidak menentu. Dalam keadaan yang normal kita tahu bahwa dunia yang kita hadapi dunia yang tidak pasti, apalagi dengan keadaan hari-hari ini semuanya lebih tidak pasti. Ya, sekalipun kita ini manusia, saya percaya kita mencari apa yang namanya kepastian. Nah, karena itu kita perlu tahu prinsip-prinsip yang penting untuk kita pahami supaya kita bisa berjalan dalam kehidupan kita dengan penuh kemenangan. Nah, setiap langkah kita itu kalau kita berjalan secara fisik, maka perlu arah. Dan setiap tujuan yang mau kita capai itu ditentukan oleh langkah-langkah yang kecil. Nah, serba-serbi yang akan kita lihat pada pagi hari ini itu serba-serbi yang kecil. Hal-hal kecil yang saya percaya itu nanti akan menentukan bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana cara pandang kita. Karena cara pandang kita mempengaruhi sikap kita. Ya. Kalau kita melihat seseorang, misalkan kita melihat seseorang dengan sikap yang kita menganggap dia kurang menyenangkan, maka sikap kita akan berbeda dengan ketika kita bertemu dengan orang yang menurut kita dia menyenangkan. Ya, untuk orang-orang yang tidak kita sukai, mungkin kita ada langkah-langkah antisipasi yang kita lakukan. Ya, seperti kita mungkin tidak banyak bicara, atau mungkin kita banyak diam, menghindar. Ya. Itu setidaknya hal-hal yang kita kerjakan. Nah, untuk langkah kehidupan kita itu setiap langkahnya ditentukan oleh cara pandang kita. Tujuan kita ini mau kemana? Yang betul itu seperti apa? Nah, ini beberapa hal ini yang akan kita lihat kembali sehingga kita bisa tahu setiap langkah kita. Ya, mari kita mulai dengan pembukaan di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Ya. Mari kita bangkit berdiri dan kita baca ayat ini bersama-sama. Ya. Yohanes 8 ayat 31 dan ayat 32. Mari kita mulai. 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, terima kasih, silakan duduk. Nah, ya, Yesus berkata bahwa kalau kita tinggal, ya, kalau kita ada di dalam firman Tuhan, di dalam firman-Nya, maka kita adalah murid-Nya. Kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka kita akan mengetahui kebenaran. Nah, kebenaran itu dikatakan di sini akan memerdekakan kita. Ya. Kita bisa katakan merdeka itu adalah satu sikap yang bebas. Ya. Dengan kemerdekaan kita punya banyak pilihan sebetulnya. Kalau kita ini merdeka, kita pasti akan punya banyak pilihan, setidaknya 2 pilihan. Merdeka untuk makan, maka ketika kita belanja, kita punya pilihan.
Kalau kita tidak punya pilihan, maka mungkin makanannya hanya satu jenis. Ya mau tidak mau kita harus makan itu. Tapi kalau ada dua jenis makanan yang tersedia di hadapan kita misalkan, maka kita bisa memilih. Kita mau makan dua-duanya, kita mau makan semua, kita mau tidak makan. Itu bisa. Nah, Yesus berkata, kalau kita tahu kebenaran, maka kita punya kemerdekaan. Nah, hari-hari ini kita ada dalam situasi yang tadi saya katakan serba tidak menentu. Dalam masa-masa yang seperti ini kita perlu tahu pilihan apa yang ada disediakan buat kita. Karena kalau kita tidak tahu, ya kita hanya tahu apa yang kita tahu. Kita hanya mengerti apa yang kita hanya mengerti. Tapi kalau kita tahu kebenaran, kita tahu ada pilihan yang lain. Nah, kita akan sanggup melihat atau setidaknya kita punya harapan untuk mengalami yang namanya terobosan. Kalau kita punya pilihan. Apalagi kalau pilihan itu satu pilihan yang benar-benar membuat kita mampu mengatasi setiap halangan ataupun rintangan yang ada di hadapan kita. Nah, karena itu kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Pengertian kita. Pengertian yang harus kita pahami di dalam Tuhan. Yang pertama, ini kita melihat dulu hal-hal yang lama. Ya. Saya mau mengajak kita untuk lihat yang pertama. Ya, yang pertama ini tentang kekayaan. Ya. Di slide-nya tolong. Nah, di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Ya. Ini slide-nya tolong diganti di yang pertama dulu. Nah. Amsal Nah, ini ya. Oh, iya yang pertama. Ya, itu yang kedua. Yang pertama adalah Mazmur ya, Mazmur dulu, Mazmur 127 ayat yang kedua ya. Di situ sudah saya tuliskan. Ya, ini ayat yang mungkin jadi pegangan kita. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, ini bukan salah Bapak Ibu Saudara kalau memahami ayat ini secara salah. Ya, kalau kita baca memang Tuhan memberkati kita waktu kita tidur. Ya, waktu kita tidur. Dan ini tidak salah karena ayatnya memang diterjemahkan seperti itu. Saya tidak tahu mengapa penterjemah Alkitab bahasa Indonesia akhirnya menyimpulkan, menerjemahkan kata-katanya dengan hasil yang seperti ini. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris, ya kalau kita baca ya untuk ya teman-teman muda yang mengerti bahasa Inggris, di sana dikatakan itu bagian terakhirnya itu bukan Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur, tetapi dia memberikan kepada yang dicintainya itu tidur. Ya, jadi berkat yang Tuhan berikan itu bukan Tuhan memberikan pemberian waktu kita tidur, tapi tidur nyenyak itulah yang jadi berkat. Ya, satu anugerah yang Tuhan berikan yang mungkin buat kita biasa. Tetapi kita harus tahu bahwa tidur nyenyak itu
adalah berkat Tuhan yang diberikan untuk kita. Nah, kalau kita salah memahami pengertian ini, maka kita akan punya pandangan yang berbeda. Kita mungkin berpikir kalau kita sering bergadang ya berkatnya tidak ada. Atau mungkin kalau kita sering tidak tidur berarti Tuhan tidak memberkati. Tapi kita harus tahu bahwa tidur adalah berkat yang Tuhan berikan buat kita. Ya, ilmu kesehatan memberitahu kita bahwa kalau kita tidur dengan cukup, maka kita jauh lebih sehat. Ya, dan kita tahu setidaknya di dunia hiburan itu banyak kasus-kasus narkoba, ya, ada beberapa yang mengalami susah tidur, ya, tuntutan pekerjaan, aktivitas yang begitu berat, istirahat yang kurang, ya, mungkin tidak bisa tidur, itu ada. Ya, beberapa orang terkenal di dunia juga mengalami gangguan tidur, ya, sampai menderita depresi, ya, dan stres. Ya, nah buat kita orang-orang percaya, kita harus tahu bahwa bukan Tuhan memberkati kita waktu tidur, tapi tidur itulah kalau hari ini kita bisa tidur, itu berarti Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan berkatnya. Kita ini bisa tidur. Kalau Bapak Ibu pergumulannya berat, masalahnya banyak, bisa tidur, bisa terus berjuang. Di Mazmur 127 katakan itu berkat Tuhan. Sia-sia kita bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti yang penuh dengan air mata, yang kalau katanya Alkitab King James Version, karena dia memberikan kepada yang dicintainya tidur. Nah, ini pengertian ini harus kita mengerti. Setidaknya kita harus bersyukur hari-hari ini kalau kita bisa tidur. Banyak gangguan penyakit kalau kita tidak tidur. Ketahanan tubuh kita ini sangat rentan kalau kita tidak bisa tidur. Karena itu hari-hari ini, apalagi masa-masa yang seperti ini, kalau Bapak Ibu bisa tidur, kita harus naikkan syukur. Mungkin hari yang kita lihat banyak negatifnya hari-hari ini, yang kita lihat waduh susah, perekonomian, morat-marit mungkin, seluruh dunia mengalaminya. Mungkin hal-hal yang dulu mudah jadi susah, betul mungkin. Tetapi kita harus lihat juga kalau kita hari ini bisa tidur, itu berkat Tuhan. Yang sebetulnya tidak boleh kita lupakan. Yang satu mungkin kenyataannya betul, banyak kesusahan, betul. Tapi Tuhan memberikan tidur, berarti Tuhan masih ada. Dia memberikan kita berkatnya, tidurnya. Kalau kita tidak bisa tidur apa? Kita mau bagaimana? Semua sakit penyakit itu siap masuk kalau kita kekurangan tidur. Saya dulu kalau berobat ke mana daerah dokter yang di Besi itu dulu, selalu ditanya, ini sakit tidurnya gimana? Kurang. Oh ya sudah, banyak tidur. Ini saya kasih obat supaya pulih badannya, terus tidur. Nah, tidur itu berkat. Kita kadang-kadang menyepelekan arti dari sebuah kegiatan yang namanya tidur. Kita mungkin tidak banyak yang kita bisa jarang dari kita yang mungkin bersyukur kalau hari ini kita masih bisa tidur. Tidur itu berkat Bapak Ibu. Dan itu harus disyukuri. Artinya Tuhan tetap menunjang kita dengan kesehatan. Dengan sistem kesehatan yang
ya sistem tubuh kita ini memulihkan dirinya dengan tidur. Artinya Tuhan masih mengizinkan kita untuk terus berjuang. Nah kalau kita kurang tidur sakit, misalkan ada anak-anak yang jadi tanggung jawab, ya sudah tidak bisa dikerjakan. Apalagi kalau tidak bisa bangun, harus istirahat di tempat tidur, wah lebih susah lagi. Nah mari kita ucapkan syukur kalau hari-hari ini kita bisa tidur, sekalipun apa yang kenyataan yang sedang kita hadapi itu begitu berat. Jangan lupakan itu, kita bisa tidur. Bapak Ibu siapa yang di sini masih bisa tidur nyenyak? Nah, yang tidak angkat tangan tidak bisa tidur, banyak pikiran. Banyak pikiran bisa tidak bisa tidur. Ya. Mungkin ini kalau Bapak Ibu yang di sini yang mendengar hadir tidak bisa tidur, ya kita mungkin perlu berdoa. Kita memohonkan kepada Tuhan berkat supaya kita bisa tidur. Ya, ini yang pertama. Ya, semoga Bapak Ibu dan saudara semua di sini yang hadir dan yang mendengar ini bisa tidur dengan nyenyak. Ya, supaya tetap sehat, tetap kuat. Amin. Amin. Ya, mari kita lanjutkan yang kedua. Masih tentang berkat. Ya, berkat Tuhan tanpa susah. Amsal 10 ayat 22 mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ya. Di ayat ini untuk pengertian kita tidak ada yang salah. Mungkin kita memahaminya berarti yang menjadikan kita kaya itu berkat Tuhan. Kalau begitu tidak berusaha. Kalau kita baca seperti itu. Ya, kalau kita baca karena terjemahannya juga mirip dengan ayat yang Mazmur tadi, ada salah kaprahnya. Tapi kitab yang sama di ayat yang sama di terjemahan King James Version, ya, KJV, itu mengatakan berkat Tuhan yang membuat kaya dan dia tidak menambahkan kesusahan di dalamnya. Ya, kalau itu dibuat rumusnya, berkat Tuhan ditambah usaha kita itu bisa menghasilkan kekayaan. Tapi usaha kita yang tanpa Tuhan itu bisa menghasilkan kekayaan. Tetapi ada residu. Residu itu sisa. Ya, kalau kita naik motor pembakaran bensin itu residunya keluaran yang dikeluarkan itu keluar dari knalpot. Ya, secara ilmu kimia itu yang dikeluarkan berupa karbon monoksida atau gas CO, itu residunya. Yang dihasilkan dari pembakaran itu apa? Tenaga, daya dorong, dan itu asap itu, karbon monoksida, itu hasil. Itu apa? Hasilnya. Itu loh. Di dalam tubuh kita itu juga terjadi pembakaran. Yang ketika kita menghirup udara terjadi pembakaran sebetulnya sama, ya, tapi keluarannya berbeda. Kalau kita yang keluar CO2 atau karbon dioksida. Nah, kalau di ayat yang kita baca di Amsal 10 ayat 22 ini kalau kita baca dikatakan kalau kita berusaha tanpa ada berkat Tuhan akan ada yang namanya tambahan. Ya. Di samping kekayaan kita itu akan ada tambahan berupa kesusahan atau kesedihan. Karena itu Bapak Ibu kalau kita perhatikan di dalam hidup orang-orang di sekitar kita, mungkin ada orang yang kaya, raya, tapi hidupnya susah. Buat kita yang mungkin tidak sekaya itu berkata, loh dia seharusnya lebih bisa bahagia karena mungkin apa yang dia mau ada. Uang mungkin cukup, kendaraan banyak mungkin, usaha sukses uangnya. Tapi kenapa gitu? Nah,
kenapa yang kita pertanyakan ini, itulah yang disebut oleh firman Tuhan kesedihan. Dalam bahasa Inggris ini dikatakan sorrow. Nah, kesedihan inilah yang Tuhan katakan, kalau kita mau menghilangkan faktor kesedihan ini, kita perlu yang namanya berkat Tuhan. Nanti kita akan di topik lain, nanti kita akan lihat tentang berkat Tuhan. Ya, jadi setiap usaha yang kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan mau ikut campur di dalamnya. Dia mau memberikan berkatnya. Tuhan mau ikut serta karena Tuhan mau menyertai kita juga. Karena itu setiap usaha kita perlu yang namanya berkat Tuhan. Nah, dikatakan nanti menghasilkan kekayaan. Saya tidak akan jabarkan karena kita tidak bicara soal kekayaan. Ada banyak. Tapi setidaknya untuk misalkan untuk perjuangan kehidupan kita sehari-hari, Tuhan bisa cukupkan. Nah, tapi kita perlu berkat. Tanpa ini rumusnya akan ada tambahan hasil dari usaha kita, yaitu kesedihan. Ya, jadi ini seperti rumus yang tidak bisa dihindari. Kalau kita tanpa berkat Tuhan, itu akan ada tambahan kesedihan. Itu. Kalau mungkin bahasa kita ada harga susah yang harus dibayar. Dalam sejarah orang-orang terkaya di dunia itu ada kisah-kisah, kalau kita perhatikan di kisah-kisah mereka itu menghasilkan kesedihan. Di samping kekayaan yang luar biasa itu ada kesedihan. Ya, beberapa di antaranya adalah kecelakaan atau keretakan di rumah tangga. Dan ada banyak kesedihan yang lain. Ya. Nah, ini bukan soal saya mau menakut-nakuti, tapi saya mau memberitahu ini supaya kita mengerti. Di dalam Tuhan kita berusaha, ada usaha yang dikerjakan. Ada sesuatu yang perlu dikelola. Kalau kita mengusahakan perekonomian, ada hal yang kita kerjakan sebagai mata pencaharian. Tapi kita harus ingat, mari kita ikut sertakan Tuhan. Supaya Tuhan ada dalam menyertai setiap pekerjaan tangan kita. Sehingga apa yang kita hasilkan itu tidak menghasilkan residu sisa yang namanya kesedihan. Karena kalau usaha ini tanpa Tuhan, kita bisa menikmati kekayaan. Tapi kita harus menelan juga yang namanya kesedihan. Tidak bisa dihindari. Ini hasilnya, dua-duanya harus kita terima. Kalau kita tidak mau kekayaannya, ya kesedihannya hilang, tapi tidak ada kekayaannya. Nah, untuk kita bisa menikmati segala sesuatu, kita perlu dengan baik, maka kita perlu berkat Tuhan. Ya, biar ini jadi perenungan kita. Yang ketiga, yang berikutnya, pusat kehidupan. Ya, seringkali, ya, sebelum saya baca ayatnya di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17, seringkali ketika kita bicara misalkan ayat yang tadi, kita sedang bicara bahwa ini semua tentang kita. Tapi saya mau ingatkan bahwa ketika kita belajar jadi orang percaya dan kita mau dewasa, maka kehidupan kita, kekristenan kita itu arahnya adalah pusatnya Tuhan. Pusatnya Yesus Kristus. Jadi segala kesuksesan, segala usaha kita itu nanti akan terhubung, nanti akan terpusat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa segala pemulihan, segala itu nanti tujuannya untuk kita, atau ya, itu bisa pandangan umum kita, kadang-kadang itu untuk kita atau untuk orang yang kita sayangi. Ya, itu bisa anak, itu bisa
orang-orang terdekat kita, bisa kawan kita. Kita kadang-kadang lupa bahwa perjalanan kekristenan kita ini nanti tujuannya bukan untuk kemuliaan kita. Ini bukan soal kita ini jadi besar, soal kita ini jadi kaya raya atau sukses dan dikenal dunia. Ini semua ketika kita berjalan di dalam Kristus, tujuannya kita tahu bahwa pusat kehidupan, pusat penyembahan dan pusat perhatian kita itu tertuju pada Yesus Kristus. Rasul Paulus menjelaskannya di dalam kitab Kolose 1 ayat 15 sampai 17 dengan kata-kata seperti ini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, ia adalah Yesus yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, perhatikan, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita ciptaan, dia yang utama. Yesus itu lebih utama dari segala ciptaan termasuk kita. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kalau hari-hari ini kalau orang yang masih secara rohani masih bayi, mungkin perlu perawatan, ya. Mungkin masih berpikir seperti itu. Tapi saya percaya kalau kita makin dewasa, kita harus sadar bahwa yang namanya kehidupan kita adalah sebuah pengabdian. Ya, saya tidak tuliskan ayat ini, tapi di kitab Markus 10 ayat 45, di sana Yesus berkata, Yesus Kristus itu datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya, saya sudah sering ingatkan juga pola umum kehidupan ketika orang semakin dewasa, kalau bayi itu dilayani, kalau Bapak Ibu yang sudah punya keluarga, sudah punya anak, maka Bapak Ibu bisa tahu bahwa yang namanya kehidupan di dalam keluarga itu akhirnya melayani. Kalau Bapak Ibu isinya yang penting saya rajanya, ya, saya yang harus diutamakan, ya, yang lain nomor 2, maka yang terjadi adalah kekacauan. Ya. Binatang juga ketika dia kecil dirawat, besar, memiliki anak, tujuannya kehidupannya kemudian diabdikan untuk merawat anaknya. Ya, jadi kita ini sebetulnya panggilan kehidupan alami manusia itu tidak jauh dari yang namanya pelayanan. Ketika kita dewasa, ya akhirnya kita bukan menerima tapi memberi hidup. Setidaknya kalau itu keluarga, ya merawat, membesarkan, memastikan anak itu baik-baik dan setidaknya bijaksana, mampu mengambil keputusan dengan benar. Tapi tujuannya sama. Orang yang dewasa itu melayani, bukan melayani dan mengabdi, bukan dilayani, bukan bosi. Nah, karena itu kalau kita dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, kita harus tahu kalau kita makin berjalan dengan Tuhan, makin dewasa, makin mengenal Dia, maka kehidupan kita adalah kehidupan untuk ada sesuatu yang kita bagikan, ada sesuatu yang kita berikan. Ya. Kalau semboyannya anak kecil kan semua untukku, bagi aku, untuk aku, ya. Kalau itu kita terapkan di dalam kehidupan orang dewasa, maka segala kekacauan, segala bencana itu bisa terjadi. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada orang dewasa
minta yang pertama, semua minta yang pertama. Kalau dia ingin, dia harus dapat. Kalau cuma satu ya harus untuk dia. Apa yang terjadi? Wah, bisa dibayangkan akan ada kekacauan. Ya, jadi mari pastikan pengertian kita benar. Ya, keputusan satu saat harus diambil. Kalau kita mau makin dewasa, maka pilihan yang Tuhan sediakan hanya itu. Kita mau diam di tempat yang sama, tidak bertumbuh lagi, artinya kita habis di situ, atau kita mau berkembang. Kalau mau makin berkembang, panggilannya sama. Kalau alam semesta saja di bumi ini saja panggilannya melayani. Ya. Tidak usah manusia, binatang. Tidak usah manusia dan binatang, pohon. Dia dewasa, kalau itu pohon buah, dia akan berbuah. Buahnya apakah dimakan pohon itu? Tidak. Buah itu untuk yang lain. Saya tidak pernah lihat pohon yang makan buahnya. Kalaupun pohon itu buahnya jatuh, yang jatuh itu yang menyerap, itu bukan, yang pertama menikmati itu bukan pohonnya. Yang menikmati buah secara langsung itu manusia atau binatang. Ya, kalau buah yang terlalu matang jatuh, buah itu akan membusuk dulu. Nah, setelah pembusukan itu terjadi, bercampur di tanah, baru zat-zatnya diserap lagi oleh akar. Artinya kedewasaan itu menuntut pengabdian. Itu berlaku untuk semua hal. Bapak Ibu jadi warga negara bisa saja nuntut, wah harusnya pemerintah begini. Tapi di samping ada hak, ada juga kewajiban. Apa yang sudah kita kerjakan? Nah, semua hal berbicara tentang itu. Maka dari itu kita harus ingat kekristenan pada akhirnya pengabdian. Kalau Bapak Ibu mau makin dewasa, ya harus terima tanggung jawab untuk mengabdi dan memberi. Kalau tidak mau ya sudah berhenti. Artinya kekristenan saudara Bapak Ibu sudah habis. Artinya habis itu sudah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Nah ini pilihan silakan diambil. Pengertian ini setidaknya bisa kita mengerti pagi hari ini. Yang berikutnya, berkat Tuhan, ya. Nah ini sekarang mari kita bahas tentang berkat Tuhan. Apa sih sebenarnya berkat? Amsal 10 ayat 6 mengatakan berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ada banyak ayat tentang berkat, ayat yang sebelumnya kita baca juga bicara tentang berkat. Secara umum kita memahami berkat itu uang, ya. Mau diakui atau tidak, pemahaman kita tentang berkat kebanyakan adalah uang. Tapi saya mau beritahu bahwa berkat, yang namanya berkat itu bukan hanya uang. Berkat itu, uang itu mungkin satu berkat yang bisa langsung dipakai. Sesuatu yang bisa langsung dipakai itu paling cepat habis. Tapi sesuatu yang ada di dalam perlu usaha untuk menggali dan perlu pengolahan, itu bertahan jauh lebih lama. Nah berkat Tuhan itu bukan hanya uang. Berkat Tuhan itu adalah bisa kemampuan, bisa hikmat, bisa kesempatan, bisa waktu. Nah, mari kita pahami berkat ini dalam kapasitas yang utuh, supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Termasuk kemampuan untuk mengelola sesuatu, itu berkat Tuhan.
Di dalam kitab kalau tidak salah Ulangan 8 ayat 18 di sana ada kata-kata kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, itu berkat juga. Daripada kita terima, bukankah lebih baik kita jadi penghasilnya? Kemampuan itu juga sebuah berkat. Tapi memang kemampuan itu harus diasah. Ya. Karena itu mari kita pahami berkat ini dalam sesuatu yang besar. Bukan hanya itu berkat yang untuk kehidupan jasmani dan jiwani. Masih ada berkat-berkat rohani yang harus kita sadari. Ada banyak berkat. Berkat itu ya, saya mau beritahu, kata berkat di dalam bahasa Ibrani itu artinya berlutut. Ya, kata Ibraninya artinya berlutut. Bentuk kata yang dipakai itu menghasilkan perubahan dalam arti berlutut ini, yang memberi tambahan keterangan untuk kata berlutut ini sebetulnya memberkati. Itu adalah berlutut. Kenapa berlutut? Karena memberi yang keluar dari rasa hormat. Jadi kalau Bapak Ibu memberkati seseorang, itu artinya Bapak Ibu sedang berlutut dan memberi. Ini ya, berlutut dan memberi. Ini. Nah. Tuhan memberkati kita, sebetulnya posisinya adalah Tuhan berlutut dan memberkati kita. Karena Dia menghormati. Posisinya demikian. Jadi seseorang memberkati itu kalau di dalam hatinya ada rasa hormat. Kalau kita memberi orang misalkan pengemis di jalan itu mau hanya kasih uang, hanya memberi uang. Itu bukan memberkati. Oh, kita lihat orang susah kemudian kita bantu, ini uang untuk meringankan kesusahan. Itu kita memberi. Memberkati itu meliputi sikap hati. Kalau kita menghormati yang kita beri dengan pemberian yang berharga buat kita, maka itu memberkati. Nah, dalam hal ini makanya kenapa saya mengajak kita untuk kita membuka pengertian kita tentang berkat Tuhan itu sebesar-besarnya. Supaya kita tahu bahwa ya, Tuhan itu memberikan kepada kita itu segala yang kita butuhkan. Segala yang kita perlukan dengan rasa hormat. Bukan karena oh ini kewajiban Bapak di surga sebagai Bapak kemudian memberi kepada anaknya. Bukan. Tuhan menjaga sikapnya untuk hormat. Siapa kita? Siapa kita? Ya. Pengertian kita selama ini bahwa otoritas yang lebih tinggi itu yang memberi itu. Tidak ada rasa hormat yang seperti orang sampai berlutut. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk kita memahami memberkati itu seperti itu. Jadi setiap apa yang ada di tangan kita, yang Tuhan berikan buat kita, itu berguna untuk setiap tantangan yang kita hadapi. Entah itu kejadian-kejadian di masa lalu, kemampuan yang kita miliki, berkat-berkat jasmani yang ada di tangan kita hari-hari ini, itu semua seharusnya bisa dipakai untuk menghadapi setiap tantangan hari ini. Masalahnya kalau berkat itu berupa kemampuan, kita harus mengasahnya. Bapak Ibu kalau misalkan ada orang memberi kita tanah, di dalamnya ada emas, selama tanah itu hanya kita tempati, kita tidak akan bisa meningkatkan kekayaan kita dengan emas kalau tanahnya tidak pernah digali. Tuhan memberi kita banyak kemampuan, itu mungkin benar. Tapi kalau kemampuan tidak pernah kita kelola, talenta itu tidak pernah digunakan atau diasah, sebenarnya kita ini
punya sikap yang salah. Ini berkat. Masalahnya berkat itu bisa jadi sesuatu yang nyata kalau dikelola. Karena kebanyakan dari kita pola pikirnya, mindsetnya, berkat itu sesuatu yang bisa kita pakai. Langsung kita pakai. Nah, karena itu untuk menghadapi tantangan sehari-hari yang kita hadapi, apa yang kita punya? Ya. Daud, ya, saya sering mengemukakan ini. Daud menghadapi Goliat bukan dengan apa yang dia tidak bisa. Dia tidak menghadapi Goliat dengan pedang. Dia menghadapi dengan pengali-ali. Karena apa? Yang di tangannya pengali-ali. Dia terbiasa mengembangkan keahlian melakukan menggunakan pengali-ali. Pengali-ali itu tali yang di dalamnya ada kulit, ada kulit yang untuk menampung batu, kemudian ada tali dua di kanan kiri yang dipegang, yang satu dilempar. Itu gunanya untuk memperpanjang tangan melempar batu. Butuh untuk menggunakan pengali-ali ini butuh latihan. Bukan karena Daud ini penggembala kemudian dia lempar batu, pengali-alinya kemudian binatang seperti beruang itu kena. Tidak. Itu dilatih. Nah, dengan apa yang dia punya dia menghadapi itu. Musa juga ketika dia dipanggil Tuhan, apa yang ada padamu Musa? Tongkat. Ya sudah. Kita lihat di kisah Musa menggunakan pelayanan alat bantu yang dia pakai untuk pelayanannya tongkat. Musa gunakan tongkatmu. Nah, di situ Tuhan membelah laut. Pukul keluar air. Pukul ada tulah. Apa yang ada padamu? Ini juga contoh yang pernah saya bagikan. Waktu ada Nabi Elisa kedatangan janda yang punya hutang banyak. Nabi Elisa tolong saya. Anak saya mau diambil orang karena kami tidak bisa bayar hutang. Kalau kami tidak segera bayar hutang, anak saya akan diambil sebagai ganti hutang. Nabi Elisa hanya bertanya, apa yang ada padamu? Minyak. Ya sudah, cari kendi, pokoknya cari alat itu ya. Buyung, kendi, kumpulkan yang banyak, sebanyak mungkin. Nanti tutup pintu, tuang. Dari situ mujizat terjadi. Semua untuk menghadapi masalah, menghadapi tantangan itu pertanyaannya apa yang ada pada kita. Bukan apa yang kita perlukan. Tuhan selalu bertanya apa yang ada di tangan kita. Kalau kita hanya terbatas, kita mengerti apa yang kita pegang di tangan kita itu terbatas, ya kita hanya akan bergerak sebatas yang kita tahu. Tapi kalau pengertian berkat yang Tuhan berikan itu luar biasa besar, seperti yang Tuhan tahu, setiap kemampuan kita tahu ini kemampuan harus diasah, ya kita kembangkan. Nah karena itu saya percaya, ya, mungkin kita antar saudara seiman tidak bisa saling meringankan secara langsung. Tapi saya percaya setiap Bapak Ibu punya kapasitas untuk mengatasi setiap tantangan hari-hari ini dengan apa yang ada pada kita. Ya, yang perlu kita lakukan adalah menyadari apa yang Tuhan percayakan buat kita. Kalau kita tidak bisa menyadari apa yang tidak ada di tangan, yang mungkin kita tidak sadar ada sesuatu yang ada di tangan kita, ya kita tidak akan pernah tahu hal itu. Ya, jadi saya percaya di balik sesuatu yang susah itu sebetulnya ada kebaikan. Itu. Jadi kalau normalnya kita ingin keadaan itu baik-baik saja, tapi baik-baik saja itu membuat siklus apa yang kita kerjakan itu rutin. Tapi dengan adanya goncangan yang terjadi hari-hari ini itu membuat kita harus bergerak dengan cara yang berbeda. Menggali apa yang ada di dalam kita. Dan kita harus tahu itu juga suatu berkat Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu apa yang
apa yang bisa digoncangkan dan apa yang tidak tergoncangkan. Ya. Beberapa minggu yang lalu teman saya bercerita, ya, saya sedang pergi, dia mau mampir ke sini, tapi saya yang sedang pergi, jadi sekitar 1 minggu kemudian dia menelpon saya. Dia berkata, usahaku kacau. Ya. Dia dulu, ya, kalau ada supplier, ya karena dia punya bisnis, ya, tertentu, ya, suppliernya itu kalau yang saya tangkap, ya, itu seperti menghormati dia seperti dia ini raja. Tapi begitu kapasitasnya, mungkin ya ini yang saya tangkap, kapasitasnya untuk mengambil barang itu berkurang, ya perlakuannya berbeda. Ya, dengan adanya keadaan hari-hari ini, dia mengerti apa yang berharga. Dia tahu bahwa keluarganya itu yang paling berharga. Keluarga ini jangan dianggap remeh. Gitu. Mungkin kita ini orang-orang di sekitar kita, gitu loh. Tapi setidaknya kita tahu siapa yang bisa diajak jadi tim, siapa yang tidak. Kalau dia tidak mengalami hal yang seperti ini, ya dia tidak tahu. Tapi kita harus tahu di balik kesusahan, sisi lain dari kesusahan itu ada berkat Tuhan juga sebenarnya. Nah, kita bisa pahami itu atau tidak, ya kita tergantung bagaimana kita membuka pengertian kita. Di balik air bah itu ada kesempatan. Tapi kita harus tahu keluarga Nuh itu susah. Keluar dari bahtera mendarat tidak ada siapa-siapa. Tidak ada rumah, repot. Makan ya makanan yang sisa dulu sebelum air bah. Mereka susah. Tapi di balik kesusahan itu ada kesempatan. Mereka punya kesempatan untuk mendidik generasi yang takut akan Tuhan. Setelah generasi yang tidak berkenan disapu oleh air bah. Bapak Ibu, mari kita mengerti bahwa mungkin kenyataannya buat kita susah hari-hari ini. Tetapi mari kita sikapi apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ada kebaikan yang dia kerjakan. Yang mungkin membuat kita sadar, di tangan saya ada sesuatu yang berharga. Yang selama ini tidak pernah dikembangkan. Dan ini betul-betul suatu berkat yang tersembunyi. Gitu. Nah, saya harap Bapak Ibu bisa berjuang dengan penuh semangat di dalam Tuhan hari-hari ini. Sekalipun mungkin keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Kita terus kuat di dalam Tuhan. Biar Tuhan terus mengerjakan karyanya. Saya percaya rencana Tuhan tidak akan terganggu oleh apapun di dalam kehidupan kita. Ya, biar setiap apa yang saya bagikan pada pagi hari ini bisa menguatkan kita kembali untuk kita terus berjuang dengan bersama Tuhan. Supaya kita melihat kebaikan demi kebahagiaan boleh ada di dalam setiap kehidupan kita, ya.